Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Jadi kali ini kita bakal bikin video tentang modul 5 praktikum SDL yang akan membahas akomodasi desain FSM dan teknik modularitas. Mungkin sebelum kita masuk ke videonya, kenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya Rehan Putra Perdana, NIM 047. Lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Hajime Yuda, NIM belakang 017. Silakan dilanjutkan. Ya, mungkin aku. Sebelumnya kenalkan, nama aku Limbes Tapes Mulyawan dengan NIM belakang 073. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ishak dengan NIM 53. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rifah Humayra dengan NIM 141. Oke, makasih teman-teman semua. Jadi pada bab 6 kali ini tentang akomodasi desain FSM dan teknik modularitas, tujuannya adalah yang pertama, praktikum mampu memahami jenis-jenis metodologi desain ADL, kemudian mampu memahami dan membedakan konsep FSM, finite state machine, MELI, dan more. Kemudian praktikum mampu mengimplementasikan desain FSM, MELI, dan more. Selanjutnya praktikan dapat memahami cara kerja FSM, MELI, dan more, dapat memahami fungsi dari FSM, MELI, dan more. Selanjutnya mampu mengimplementasikan teknik modularitas dalam membangun rangkaian sekuensial. Untuk alat bahannya sendiri, yang pertama ada laptop, kemudian ada Xilinx yang merupakan perangkat lunak yang nanti kita gunakan untuk simulasi, kemudian ada eSIM simulator juga. Mungkin selanjutnya untuk kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, akan saya lanjutkan ya untuk kasus ya. Di sini yang pertama akan kita bahas kasus untuk FSM More. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, di situ ada rangkaian sekuensial ya yang memiliki representasi ya. Untuk state 0 ini direpresentasikan dengan 00, state 1 01, state 2 10, dan state 3 11. Nah, di sini kita dapatkan pula untuk tabel kebenarannya ya. Untuk current state-nya yang 00 di sini memiliki next state. Untuk W0-nya 00, sedangkan W1-nya itu nanti 01. Kalau dia penilaian 1 maka akan lanjut dan akan diarahkan ke 01 tuh, seperti pada gambar. Nah, outputnya sendiri untuk W0 outputnya 0 dan W1 outputnya 0 juga. Untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat ya pada tabel kebenaran untuk tiap-tiap state outputnya berupa apa saja. Nah, dari hasil tabel kebenaran ini akan kita ambil sebenarnya perhitungan untuk menghasilkan suatu rangkaian nih. Nah, dari hasil perhitungannya itu kita dapat suatu rumus, dan rumusnya itu menjadi rangkaian yang ada pada layar teman-teman semua untuk FSM More. Nah, selanjutnya untuk FSM Melee, di sini ada lagi untuk contoh rangkaian sekuensialnya ya. Untuk state-nya sama seperti tadi, 0123 direpresentasikan menjadi biner ya. Nah, didapatkan pula untuk tabel kebenaran rangkaiannya ya. Di sini bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman semua untuk setiap state dan outputnya berupa apa. Nah, dari hasil perhitungan pula kita dapatkan untuk rangkaiannya seperti gambar itu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk perbedaan antara MELI dan More ini ya teman-teman, kalau MELI sendiri itu mengubah outputnya berdasarkan current state dan input yang diberikan pada saat ini. Nah, sedangkan More sendiri itu hanya bergantung pada status saat ini. Jadi tidak tergantung pada apa yang akan kita inputkan ketika proses ini berlangsung gitu. Nah, mungkin untuk contoh kasus yang kami sampaikan dua ini saja. Bisa dilanjutkan untuk penjelasan berikutnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Hajime. Selanjutnya ada percobaan 1 dan 2. Monggo Mbak Afifah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja dari percobaan 1 dan percobaan kedua. Pertama kita akan membuat project baru dulu. Kalau ini untuk project settings-nya masih sama seperti modul-modul sebelumnya, itu dengan framingnya seperti 3E, kemudian XC3S500E, FG320, terus -4, dan Verilog untuk preview language. Kemudian kita membuat search dengan Verilog modul dengan nama, kemudian di next saja. Untuk search code-nya kita kemudian kita bikin project baru lagi dengan nama table underscore. Sebelumnya kita menggunakan Verilog text fixture ya. Untuk associate source kita pakai FSM di source yang tadi. Selanjutnya kita pilih ini di bagian simulator, kemudian di sini kita sini dulu, ini kita jalankan simulate behavior. Ini untuk pengeluaran dari selanjutnya kita akan langsung ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini masih dengan project yang sama, cuma kita bikin project baru dengan nama F menggunakan Verilog modul. Jadi kita membuat search lagi, masih dengan Verilog modul dengan nama ini untuk ini kita membuat search baru lagi dengan Verilog text fixture. Untuk associate search-nya kita menggunakan yang untuk modul start.
Kemudian pertama-tama kita bisa ke sini untuk melihat sini. IC-nya. Kemudian kita juga bisa melihat untuk FTL schematic. Sekian dari saya untuk langkah kerja percobaan 1 dan 2. Selanjutnya akan melanjutkan oleh teman saya. Oke, makasih Afifah. Selanjutnya akan ada percobaan 3 dan 4 oleh Mas Kris. Monggo Mas Kris. Oke, jadi untuk percobaan 3 sama 4 kita buat new project. Karena percobaan 3 4 itu kan kita buat FSMLI. Jadi kita buat projectnya dengan nama FSMLI. Kayak disebut. Oke, finish. Jadi ketika sudah membuat project, kita membuat source Verilog baru dengan nama, karena kita buat FSMLI, nama FSMLI Verilog Modeling. Kita next saja. Lalu untuk source code-nya saya sudah kopas di sini. Jadi yang kita tinggal kopas saja. Mungkin saya jelaskan dikit. Jadi di modul FSMLI yang Verilog ini kita akan kayak apa ya? Inisiasi input output. Jadi nanti ada 3 input yang akan kita gunakan di rangkaian, yaitu W, clock, sama reset. Lalu untuk outputnya adalah Y. Setelah itu kita mengeset parameter, ada 4 parameter atau state. Jadi kayak state-nya itu nanti datanya ada berapa. Ini ada data 2 bit, kayak misal state 0 nanti bitnya 00, state 2 bitnya 10. Lalu kita jalankan pengkondisian untuk mengecek nilai clock atau reset. Kalau yang di sini reset. Ini untuk pengkondisian untuk ngecek reset. Jadi kalau resetnya misal 1, nanti current state-nya atau variable current state jadi state 0. Kalau misal 0, nanti current state-nya jadi next state. Lalu kita jalankan pengkondisian kembali untuk mengecek nilai current state. Ini pengkondisian switch case dan mengecek nilai W. Kalau misal tadi yang reset nilainya sama dengan 1 itu kan W-nya nanti sifatnya don't care, jadi bakal balik-balik terus gitu. Jadi nanti ketika state 0, nanti balik ke state 0 lagi. Soalnya W-nya sifatnya don't care waktu resetnya nilainya 1. Jadi kalau misal resetnya nanti 0, misalkan nanti next state-nya dari state 0, ini kan awalnya di apa namanya, didefinisikan atau dikasih nilai current state-nya itu state-nya 0. Jadi nanti misal state 0, ketika W-nya 1, nanti state 1. Nanti state 1, W-nya 1 ya 1 lagi, ya, dan seterusnya gitu. Lalu diadakan pengkondisian lagi untuk mengecek nilai current state. Ini pengkondisian untuk memunculkan hasil output, yaitu Y. Ya gitu. Kalau misal di state 3, Y-nya itu nilai W-nya 1, ya nanti output-nya keluar 1. Selain itu nanti 0. Setelah itu kita buat TB atau test bench buat FSMLI ini. Jadi kita buat Verilog test feature TB_MLI. Kita next. Finish. Nah, ini kita terus kopas biar gampang. Untuk test bench ini hampir mirip sama test bench yang di percobaan sebelumnya, percobaan 1-2. Kita hanya memasukkan nilai input W sama resetnya di sini. Juga clocknya ini tapi di setel forever clock. Jadi kayak misal tiap 10 nanosecond nanti clocknya 1 terus 0 1 0 gitu terus. Mungkin langsung kita kita lihat ke waveformnya.
Ya, jadi ini ada waveformnya. Jadi misal pada waveform FSML ini sedikit berbeda dengan FSMOR yang tadi. Kalau FSMOR tadi kan outputnya ada 2. Tapi kalau di FSML ini outputnya yang satu hanya dalam satu kondisi, yaitu ketika AW-nya 1 lalu clocknya 0. Ini clocknya 0 sendiri itu berubah dari misal clocknya dari nilai 1 menjadi 0, baru outputnya baru 1. Lalu kita coba langsung aja untuk ke percobaan yang keempat, yaitu percobaan FSMLI ditambah teknik modularitas. Jadi kita buat project atau Verilog baru, project Verilog dengan nama top modul stroke 2. Annex saja, lalu kita kopas saja. Nah, pada modul top modul stroke ini sama sih, ini kayak inisiasi input output yang akan digunakan, lalu ini kita mengassign atau memberi nilai kepada variabel Q1next. Kalau Q1next itu nilainya hasil OR antara W dengan di N kan dengan Q2 bar. Q2 bar itu kayak nilai Q2 tetapi dibalik gitu, kayak misal Q2 bar, nah Q2-nya positif ya Q2 barnya hasil negatif dari Q2. Lalu di negatif dengan W ini juga sama, kayak hasil negatif dari W, lalu di N kan dengan Q2 dan Q1 bar. Untuk Q2 next, ya ini bisa dibaca sendiri. Lalu kita membuat modul DFF atau modul Verilog untuk developnya. Buat next saja. Lalu kita kopas biar gampang. Save. Jadi nanti di model top modul stroke ini nanti akan diasosiasikan dengan modul Verilog DFF yang ini. Yang DFF ini. Jadi nanti nilai dari Q1next sama Q2next itu nanti dimasukkan ke masing-masing DFF. Jadi nanti ini DFF-nya kan tadi baru buat 1. Tapi ketika di top modul ini akan dibuat 2 DFF dengan source code yang sama. Jadi nanti Q1next nanti masuk ke DFF yang pertama, ini kan ada 2. Lalu DFF yang Q2next ya masuk ke DFF yang 2. Lalu kita buat untuk test bench dari top modulnya. Jadi kita buat TP apa ya? Aku lupa namanya. TP top 2. Lalu kita asosiasikan dengan top modul. Lalu finish. Lalu kita kopas untuk test bench dari top modulnya ini. Jadi ini sama sih kayak yang percobaan sebelumnya, ini hanya inisiasi input yang akan dimasukkan gitu. Kita cek untuk modulnya. Kalau dicek ini output atau gelombangnya itu sama persis ya sama percobaan sebelumnya. Ya ini karena input source code yang dimasukkan yang waktu test bench dimasukkan itu memang sama. Tetapi kalau untuk logika untuk menghasilkan Y sama dengan 1 ini sedikit berbeda. Kalau di DFF itu kan tadi assign variabel dari Q1next sama Q2-nya itu kan berbeda. Ini yang membuat logika untuk memunculkan Y sama dengan 1 ini berbeda. Nah, mungkin cukup dari aku, boleh dilanjutkan ke selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Kris buat penjelasan percobaan 3 dan 4-nya. Selanjutnya akan ada pembacaan kesimpulan. Monggo Mas Ishak. Ya oke, jadi dari praktikum modul ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan ya. Yang pertama itu pada FSMOR keluarannya itu hanya dipengaruhi oleh current state. Kemudian pada FSMLI keluarannya dipengaruhi oleh current state dan masukan primernya. Lalu pada rangkaian dengan FSMOR, hasil yang dikeluarkan adalah 1 jika W0, reset 0, dan current state, state 3, next state, state 2. Pada rangkaian dengan FSMLI, hasil yang dikeluarkan adalah 1 jika W1, reset 0, current state 3, dan next state, state 2.
Kemudian yang kelima, pada percobaan FSMLI, ketika belum diberi masukan 1, maka kondisi state 1. Lalu clock akan naik dengan masukan 0 sehingga state 1 akan naik ke state 2. Kemudian clock akan naik ke state 3. Yang terakhir, pada percobaan FSMR, ketika belum diberi masukan, kondisi state 0, lalu clock akan naik tapi masukan masih 0 dan tetap di state 0. Kemudian masukan bernilai 1 sehingga clock akan masuk ke state 1. Clock diberi masukan bernilai 0 dan masukkan ke state 2. Kemudian clock diberi masukan bernilai 1 lalu naik ke state 3. Oke, akan saya berikan kembali ke Raymond. Oke, terima kasih Mas Ishak kesimpulannya. Mungkin itu saja buat praktikum modul 5 bab 6 kali ini, akomodasi desain FSM dan teknik modularitas. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton semua praktikum SDL kita. Mungkin bisa langsung ke kolom komentar ya, request kita mau bikin video apa lagi. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.